Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Fat, Ibu ya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Sudah, gitu aja. Udah panjang ya. Baik, alhamdulillah. Yang penting alhamdulillahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diperkenankan Allah, diberi kesempatan hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah mubarakah. Karena pada majelis ilmu ini kita kalau di sebuah hadis dikatakan majelis-majelis zikir yang mengingat nama Allah di sana itu adalah salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia ya Bu ya, yang kemudian dinaungi oleh ribuan malaikat. Maka di majelis kita ini tidak sekedar mengingat Allah gitu dalam arti menyebut namanya, tapi kita juga akan mengingat, mempelajari, mencoba memahami tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah. Yang hari ini saya diminta oleh permintaan panitia, katanya kita akan membahas tentang bagaimana saat ujian pernikahan menyapa. Itu ya Bu ya, itu judulnya itu. Jadi insya Allah kita akan membuka tuntunan tentang hal ini Ibu. Nah, ini nanti isi bahasan kita. Tapi saya disuruh, catatannya tadi dimintanya setengah jam selesai. Padahal saya biasanya ngisi itu seharian kuat saya. Ini disuruh setengah jam, baik. Kalau setengah jam sih kayaknya nggak cukup kayaknya ya. Kecuali kalau saya nggak pakai terangkan, ya cukup saja. Nah, jadi nanti kita akan pertama saya mengajak ibu-ibu untuk mencari tahu sebenarnya yang dimaksud dengan ujian pernikahan itu apa toh, gitu ya. Ujian pernikahan itu apa toh? Nanti ternyata persepsinya beda-beda. Lalu setelah itu baru mulai kita masuk ke dalam rangkaian membuka tuntunan di dalam misalnya seperti apa. Dimulai dari mendudukan ujian, lalu karena ini kita kaitkan dengan ujian dalam pernikahan, maka perlu untuk kemudian kita merefresh pemahaman yang kita miliki. Bagaimana Islam berbicara atau mengatur tentang pernikahan, pemahaman yang seperti apa yang harus kita miliki. Lalu singkat saja terakhir sebagai sebuah kayak pesan terakhir gitu ya, supaya diingat. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya pernikahan itu bisa menjadi pernikahan yang tangguh, yang kokoh ketika dia menghadapi ujian. Nah, sekarang yang dimaksud dengan ujian pernikahan, kalau ibu saya tanya, apa sih maksudnya ujian pernikahan menyapa? Yang mana sih ujian pernikahan itu? Yang suami selingkuh itu ujian pernikahan. Nah, masuk. Kalau istri selingkuh, istri tukang ngomel, termasuk ya. Suami medit ya, termasuk. Anak pinter, masuk. Anak nggak pinter, tetangga rese masuk. Oh, jadi banyak ya ternyata ya. Mertua menurut mantunya itu banyak tuntutan, masuk. Meskipun beda kota gitu ya, masuk ya. Ipar yang apa? Ipar yang turut campur, masuk. Ya, masuk semua ya. Jadi saya coba gini nyari yang dimaksud dengan ujian pernikahan kalau versi orang-orang ini ya. Yang paling gampang kan saya coba googling itu kalau yang dimaksud dengan ujian pernikahan itu apa sih, yang kemudian mereka ngasih tips itu. Saya bukakan ini di Orami ya. Dikatakan di situ 13 masalah yang sering muncul sebagai ujian pernikahan. Masalah finansial. Artinya masalah finansial ini maksudnya miskin ya. Kekurangan ekonomi gitu Bu. Kalau kaya raya juga ujian. Oh ya wis.
kebiasaan buruk yang mengganggu, misalkan ini suami ternyata habis mandi gak bisa naruh anduknya yang basah di jemuran, tapi taruh di kasur. Nah, ini saya baca sering di sosmed itu mak-mak ngomel masalah ini. Ini masalah ya? Ujian, itu ujian itu. Jadi ternyata dimensi ujian pernikahan ini dari hal yang luar biasa. Remeh apa enggak remeh sih masalah anduk basah ditaruh di kasur itu? Remeh ya? Jadi ujian pernikahan pun bahkan bisa hal yang remeh ya. Berarti kalau ibu-ibu bilang begitu ya. Pola asuh anak, nah, keluarga, pola asuh anak yang berbeda, maksudnya gini, si bapak itu mungkin permisif, si ibu mungkin terlalu tegang dan kaku atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, konflik dengan mertua macam-macam ya bu ya. Sang mertua melihat anakku kok gak terlalu dirambut sama mantuku dan sebaliknya, mantuku kok melarat padahal dulunya anakku itu dibesarkan orang tua yang kaya dan seterusnya ibu ya, macam-macam ibu ya. Rasa jenuh ini, padahal ini ditulis itu kalau saya nggak salah itu di gini judulnya itu ujian pernikahan yang paling sering muncul di 5 tahun pertama. Itu ternyata sudah ditulis di situ rasa jenuh. Jadi sudah bosen ya bu ya. 5 tahun itu baru atau lama sih kalau menikah 5 tahun itu? Bagi yang baru menikah 1 bulan mengatakan sudah lama. Bagi kayak saya, kalau saya ini masuk ke 21 tahun. Saya menikah masuk ke tahun ke-21. Berarti tua atau masih muda? Tengah-tengah. Kelihatannya seperti anak SMA ya saya ya. Ya baik, lanjut ya. Jadi itu ada rasa jenuh dikatakan sebagai masalah. Lalu persoalan hubungan seksual ternyata juga jadi masalah. Manajemen waktu yang nggak pas dan imbang. Oh, ibu arisan terus, bapaknya kerja terus ya. Atau kemudian yang ke-8 itu katanya itu pekerjaan rumah yang nggak terbagi adil. Ya ngepel, ya ngerawat anak, ya bersih-bersih, ya merawat suaminya, ya pokoknya kalau menurut istrinya itu suaminya itu cuma kerja tok. Enak, enteng gitu ya. Sementara istrinya itu ya jadi ya kayak seperti akuntan ya, seperti guru les ya, seperti tenaga kesehatan gitu. Kerjaannya semuanya dia ambil. Nah, jadi itu kemudian ternyata jadi dikatakan itu jadi ujian juga. Lalu stres dan beban moral. Macam-macam ini namanya. Misalkan kalau di sini beban moral itu ya semua tetangganya punya mobil, dia atau enggak, itu jadi masalah dan dibilang itu sebagai ujian pernikahan. Iya gitu ya bu ya. Ya nanti kita lihat dulu ya. Ini saya ini objektif ya, saya googlingkan ini sesuai dengan apa yang ditulis di situ, karakter dan kebiasaan keluarga. Karena menikah itu tidak hanya istri dengan suami, tapi juga mempertemukan 2 keluarga besar. Beda kebiasaan itu juga jadi ujian pernikahan katanya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh saya gitu ya, berarti contoh kebiasaan keluarga yang berbeda. Kalau orang Surabaya, saya aslinya Mojokerto tapi besar sejak kelas 5 SD di Surabaya. Tapi aslinya orang tua ibu dari Surabaya, ayah saya dari Mojokerto. Nah, kalau kita bilang jangan masakan dulu. Kalau di apa namanya? Sayur kan ya. Nah, tapi kalau orang Gresik, suami saya Gresik, jangan itu bukan sayur yang berkuah, itu bukan. Jangan itu adalah pokoknya mihun gitu loh, mihun goreng gitu loh, itu namanya jangan. Saya juga baru paham. Terus kemudian sebelumnya mungkin kebiasaan itu namanya ikan itu juga, pokoknya kalau kuah itu, kalau ikan itu masakannya terbatas lah gitu lah. Tapi kalau kemudian di Gresik gitu ya, itu semua mau dimasak apapun itu bahan bakunya adalah ikan. Nah, gitu itu ujian pernikahan itu. Ya, nggak apa-apa lah, kita lihat ya. Kemudian perbedaan prinsip hidup. Ini kalau saya lihat, saya baca maksudnya kayaknya juga bukan prinsip-prinsip amat gitu ya. Nanti beda apa namanya?
beda, satunya menginginkan anaknya apa gitu misalkan ibu ya, jadi apa cita-citanya, pengen memandirikan secara ekonomi, satunya itu kemudian lebih ke arah pokoknya menuntut ilmu, memandang ilmu berbeda, itu sudah dikatakan sebagai, juga disebut sebagai salah satu ujian pernikahan. Lalu yang berikutnya kecemburuan, lalu yang terakhir itu asik sendiri dengan teknologi. Jadi ibunya sibuk buka Shopee, buka TikTok Shop ya, belanja terus ikut arisan online atau sibuk bikin status sana sini. Suaminya juga sama, sibuk dengan gadgetnya, main game atau lihat pornografi loh ya. Itu ujian pernikahan. Ya, baik. Kalau kemudian saya coba, kan ini tulisan di atas 1 sampai 13 itu katanya dia disarikan dari laman atau page foryourmarriage.org. Saya klik yang dikatakan sebagai sumbernya di sana. Ternyata yang di sumber aslinya mengatakan yang utama persoalan-persoalan di dalam pernikahan atau ujian pernikahan itu adalah masalah seputar time, sex, and money. Itu kalau versi orang barat berarti ya, karena itu diambil dari page barat. Jadi waktu, karena persoalan waktu, atau karena persoalan seksualitas, atau karena persoalan uang. Nah, saya coba cari yang lain lagi juga. Ini di salah satu situs namanya Gue Sehat. Ternyata coba kita lihat ini diurutkan sesuai timelinenya. Kalau saya membaca itu timeline perjalanan nikahnya, awal-awal menikah, nah itu perjuangan finansial biasanya jadi masalah, katanya gitu. Lalu yang berikutnya, mulanya itu pacaran, tahu baik-baiknya toh, begitu menikah ketahuan, oh situ ngorok, situ gitu ya, apa gitu ya, kalau apa namanya situ ngentutan gitu ya. Ternyata itu wah masalah gitu ya. Karakternya kelihatan semua yang asli-asli, ternyata nggak cocok mereka. Lalu yang berikutnya mulai adaptasi ngurus rumah tangga, biasanya hidup sendiri, pulang malam atau pulang kapanpun terserah. Sekarang wah ini ternyata ada yang ngomel kalau dia pulangnya terlambat. Biasanya juga nggak pernah masak ibunya itu, nggak pernah, sang istri juga nggak pernah cuci piring, biasa GoFood terus misal begitu Bu ya. Sekarang adaptasi, nah itu katanya dia. Habis itu mereka berjuang untuk mewujudkan hubungan harmonis antara dua keluarga. Nah menikah ternyata baru sadar, tidak hanya antara dia dan suaminya, tapi juga keluarga besar. Kok ada saja konflik-konflik itu ya ternyata ya. Ketika mulai ada keluarga besar yang sakit, kita juga sama-sama sakit, nggak nengok, ternyata ada keluar kalimat-kalimat rasan-rasan apa gitu ya. Ada keluarga besar mungkin mertua punya gawe, kemudian ternyata sumbangan kita lebih sedikit dari yang mana, begitu ya Bu ya. Mulai disadari di situ, wah ternyata akhirnya gegeran gitu Bu ya. Lalu berikutnya mulai ada hamil. Dikatakan di situ masa kehamilan itu ujian pernikahan. Habis itu anaknya lahir, ngurus anak katanya juga ujian pernikahan. Habis itu mulai ada kebosanan, ada ketidaksetiaan. Nah, setelah anak-anak itu besar, anak-anak besar nomor 8 itu, setelah anak-anak itu besar, itu ternyata juga jadi ujian pernikahan katanya itu. Ketika kemudian sudah selesai tanggung jawab menyekolahkan anak-anak sampai ke mengantarkan mereka pada pernikahan, itu dikatakan juga ketika merampungkan tugas sebagai orang tua itu juga ditulis sebagai ujian pernikahan gitu. Lalu berikutnya mulai ada sakit-sakitan, mungkin juga nggak harus urut ketika tua baru sakit-sakitan, mungkin ada cobaan penyakit di tengah-tengah perjalanan, mungkin awal juga gitu. Lalu mulai mungkin ada yang dipecat atau mungkin ada yang naik pangkat, lebih sibuk dan seterusnya, ada perubahan situasi dalam karir. Yang terakhir itu bahkan ketika kemudian akhirnya tinggal mereka berdua suami istri itu, karena anak-anak sudah besar semua, bahkan nggak ngerepoti, sudah tinggal berbeda kota, mungkin bahkan negara, itu juga dikatakan ujian pernikahan. Nah pertanyaan saya, jadi berarti ujian pernikahan itu ternyata
ternyata dimensinya banyak ya. Jadi kalau kemudian saya dikasih judul saat ujian pernikahan menyapa, lalu kemudian saya diminta untuk coba membukakan tuntunan, yang mana? Kalau ngurus anak, tantangan mengurus anak itu bahas tentang pengasuhan dan pengurusan anak saja, mulai dari sebelum menikah sampai kemudian dikatakan anak itu sudah mandiri, itu bahasannya tersendiri, Ibu ya. Kalau kemudian ujian pernikahannya itu persoalan kebiasaan bawaan suami dan istri yang berbeda, kan bahasannya juga sendiri. Ya, jadi banyak gitu. Jadi kalau seperti itu, saya semacam disclaimer saja di depan ini. Jadi ibu sudah sama-sama paham bahwa ternyata ujian pernikahan itu tidak semata-mata masalah seolah-olah kan hari ini kan seolah-olah kan pokoknya yang kira-kira mengarahkan orang pada perceraian gitu ya Bu ya. Biasanya ya orang kalau bicara ujian pernikahan itu kan anak yang lucu nggak dianggap ujian pernikahan, anak sudah mandiri nggak dianggap ujian pernikahan kan ya. Tapi ternyata itu tadi kalau saya coba bukakan itu seperti itu. Nah, kalau kita agak mundur ke belakang ketika kemarin itu pandemi awal-awal datang Ibu, itu situasi yang berat ataukah ringan Ibu? Berat ya? Berat. Semuanya terpukul. Bayangkan orang tadinya boleh berkumpul sehingga mereka bisa kerja, mereka bisa mencari uang, kemudian tiba-tiba harus mengisolasi ya. Mereka nggak boleh bertemu. Kalau bertemu maka itu akan jadi bahan bakar semakin menyebarnya virus itu. Nah, akhirnya kemudian banyak terjadi perubahan-perubahan kan. Banyak pabrik-pabrik tutup, lapangan pekerjaan akhirnya juga gulung tikar dan seterusnya. Dan disitulah kemudian kita menemukan sebuah fenomena pandemi menelanjangi kerapuhan ketahanan keluarga-keluarga, termasuk keluarga muslim. Sepanjang pandemi itu sampai dikatakan angka perceraian itu meningkat itu antara sampai 500 kali lipat angkanya permintaan pengajuan cerai, dan sangat banyak itu yang fenomena yang kemudian juga dominan adalah gugatan cerai. Jadi mak-maknya yang meminta untuk diceraikan, yang nggak mau mempertahankan pernikahan itu mak-maknya. Jadi itu di mana-mana, ya rata di mana-mana. Apakah sebenarnya keluarga-keluarga tadi itu baru hancur baru propos ketika ada pandemi itu tiba? Oh tidak, itu hanya situasi yang membuat kondisi yang sebelumnya tidak transparan, begitu ada pandemi itu jadi kelihatan transparan. Sebenarnya mulanya juga sudah mulai bermasalah, sudah ada benih-benih kerapuhan itu gitu Bu ya. Nah, jadi nggak hanya masalah perceraian, nggak hanya masalah hal-hal yang ujungnya kepada perpisahan itu sebenarnya ujian pernikahan, tetapi segala dimensi berhubungan dengan keluarga, hubungan dengan interaksi, hubungan dengan hak dan kewajiban suami istri atau dengan anak dan keluarga besar dan seterusnya juga bisa menjadi ujian pernikahan. Maka bagaimana kalau kemudian kita bertemu dengan ujian-ujian tersebut ya? Kita masuk ke konten bahasan yang kedua ya Bu ya. Bagaimana kita mendudukkan ujian itu dengan membuka tuntunan yang diberikan oleh Islam. Yang pertama, tadi kita sudah membuktikan ternyata apapun bisa jadi ujian. Nah, ibu-ibu, filenya nanti saya berikan kepada ibu-ibu ya. Dan juga bisa juga nanti di-download di channel Telegram saya. Kalau mau nyari-nyari materi-materi yang lain juga ada banyak di sana. Jadi nanti saya berikan, tapi nggak apa-apa kalau ibu mau moto slide-nya ya nggak apa-apa, tapi ada berbelok-beloknya itu kan ya. Kalau yang saya bagi bagus nanti ya. Ya. Jadi yang pertama, ujian itu ibu-ibu salah kalau kita pahami hanya berupa kesusahan. Kalau miskin itu ujian. Kayak kalau banyak uang,
bukan ujian. Karena yang miskin itu melihat sengsara sekali jadi orang miskin. Kalau saya sudah kaya, kayaknya sudah bahagia lah gitu. Kayaknya sudah tidak akan ada lagi yang namanya kesengsaraan. Kan gitu kan ya. Dia mengiranya ujian itu adalah dalam bentuk kemiskinan. Nggak punya mobil ujian, rek, datang pengajian dari kehujanan, ya Bu ya. Saya kehujanan. Tapi kemudian yang punya, mungkin dia berpikir gini, wah enak ya yang punya mobil-mobil mewah, apalagi kayak tetangga saya yang itu gonta ganti tiap 6 bulan sekali ganti, habis Alphard, Fortuner, begini gitu ya. Saya kasih bocoran ya Bu ya. Di antara pendengar saya di El Victor itu ada yang datang mengkonsultasikan suaminya, yang suaminya itu punya bergaya hidup mewah. Bergaya hidup mewah itu pencitraan bahwa dia itu kaya raya gitu loh. Dengan cara bagaimana? Utang riba di bank. Untuk apa ya? Kayak gitu, untuk beli Alphard, nyicil. Nanti kalau kemudian tidak lunas karena tidak punya uang, karena itu di luar kemampuannya sebenarnya, dia menyicilnya dengan apa? Dengan buka utangan baru. Sampai kemudian wis gak sanggup dia tutupi lagi, oh nggak masalah, dia ambil kan, kalau leasing kan diambil kan ya, ditarik ya sama ininya, ditarik lagi, ya ambil cicilan mobil yang mewah lain lagi gitu. Menurut dia itu sudah keuntungan, karena kan tetangganya sudah melihat dia gonta-ganti mobilnya mewah-mewah. Lah istrinya ini yang kemudian ngerti jeroan itu, yang kemudian ketar-ketir, beliau sudah tidak merasa sanggup bagaimana sebenarnya kami itu berlari dari satu lubang hutang ke lubang hutang yang lain. Dia sudah kecapean gitu Bu, istrinya itu. Jadi kalau ibu-ibu lihat rumah mewah besar, mobilnya mewah-mewah, apakah itu pasti kaya? Belum tentu, bisa jadi pasti utangnya banyak. Tapi kalau kemudian kita yang naik motor, belum tentu kita punya utang, ya Bu ya. Gitu. Jadi apapun bisa jadi ujian. Mau kebaikan, keburukan, kenikmatan atau kesengsaraan. Di dalam Al-Anbiya 35, di situ Allah menyampaikan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Nah, kalimat sesudahnya itu menunjukkan bahwa ujian itu bisa dalam bentuk apa saja. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan. Jadi, dan kami akan menguji kalian itu baik dengan keburukan syar maupun dengan kebaikan. Jadi ujian itu atau fitnatan itu, kalau dalam bahasa ujian itu dalam bahasa Arabnya bisa berupa fitnatan, kata-kata dengan kata kalimat fitnatan itu bisa berupa syar, bisa berupa khair. Sesuatu yang dipandang oleh manusia baik itu bisa jadi ujian. Punya anak soleh, solihah, cantik, ganteng, kayaknya nikmat kan ya Bu. Ternyata akhirnya jadi buah apa? Jadi buah desa, buah sekolah, maksudnya dia disenangi banyak cowok, dikejar-kejar banyak cewek, misalnya gitu ya Bu ya. Atau kemudian dia akhirnya terjatuh kepada menjadi artis, menjadi model, dekat dengan kemudian pornografi, melakukan kemaksiatan itu, mungkin ada yang berzina. Mulanya padahal diantara yang dicita-citakan tadi anaknya itu ya tentu saja yang diinginkan itu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu. Itu ternyata bisa jadi ujian. Kalau misalkan anaknya ini Bu pinter, soleh gitulah, pokoknya kalau dijadikan status itu bikin semua ibu-ibu yang lain merasa insecure, enaknya pinternya ya anaknya Bu itu, misalnya begitu ya. Itu bisa jadi ujian apa enggak? Bisa. Kalau kemudian ibunya kemudian merasa apa? Bangga sampai muncul kesombongan gitu kan ya. Sedikit-sedikit ketika tetangganya bercerita tentang anaknya kesulitan, kalau anakku beda, akhirnya dia tergelincir kepada ada al-kibr di dalam dirinya. Padahal Rasul mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam kolbunya ada
sebesar darah saja sebuah kesombongan loh. Gara-gara anaknya tadi yang saking hebatnya, saking solehnya, saking bagusnya itu tadi jadi jalan, ibunya malah sombong gitu loh. Ya, itu juga jadi ujian gitu. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi kita itu nggak boleh salah, jangan kemudian waspada hanya untuk hal-hal yang sepertinya itu keburukan, rasanya kayaknya yang ujian tuh yang kayak begitu gitu, yang kekurangan, yang keburukan gitu. Kita mengiranya begitu. Tapi sebenarnya ujian itu bisa berupa kenikmatan, bisa berupa kebaikan, bisa berupa kesolihan, itu juga bisa menjadi ujian gitu Bu ya. Nah, yang kedua, kalau di dalam Islam itu meletakkan dan menerangkan bahwa kalau selama di situ ada kehidupan, maka lekat bersamanya itu pasti akan ada ujian. Kalau nggak kepingin diuji, ya jangan hidup. Ibaratnya gitu. Karena semua yang hidup, kalau pakai dalil yang sebelumnya, semua yang hidup pasti mati. Padahal mati itu kan nggak disenangi oleh yang hidup. Dibilang sebagai ujian kan? Nah, maka itu salah satu bentuk ujian. Semua yang hidup pasti mati. Semua akan diuji, baik dengan kebaikan ataukah keburukan, dan kenikmatan ataukah dengan kekurangan, dengan kelonggaran ataukah dengan kesempitan. Ya. Kalau misalkan, kalau ibu-ibu pernah membaca, mengikuti, siapa tahu ibu-ibu di sini tuh suka lihat sosmed ya. Anak muda hari ini yang terkenal kaya raya sultan siapa? Raffi Ahmad. Sama siapa satunya? Aha. Mama. Berarti mama ini jangan-jangan tadi yang termasuk nomor berapa tadi ya? Sibuk dengan gadgetnya. Itu ujian pernikahan gitu ya. Saya pernah melihat itu si Aha itu, ibu ya. Ketika ditanya berapa pengeluaran yang harus dia keluarkan untuk menggaji pegawai-pegawainya, berapa Bu sebulannya? Gak tahu, jutaan, ratusan juta, atau berapa? Minimal 1 miliar per bulan. Nah, kalau ibu mencita-citakan atau melihat enak ya jadi sultan itu ya, makan saja ya, mau berangkat kerja saja itu tidak perlu sibuk sisiran, karena sudah sambil jalan dia sambil duduk disisiri orang gitu kan ya. Ya, sambil ngudang-ngudang anaknya, jilbabnya sudah ada yang betul-betulin, kerudung-kerudungnya sudah ada yang betulin itu istrinya kan gitu. Nah, tapi ibu tahu nggak bahwa di balik itu sing nyisiri itu tadi ya, kalau sendoknya jatuh yang ngambilkan sendoknya ya, yang kemudian bagian apa jepreti anaknya, setiap mencucu harus jadikan status ya Bu ya. Dia tertawa jadi status, guling jadikan status. Itu kan ada yang motoi sendiri, ada yang bikinkan status sendiri, ada yang bikinkan konten sendiri. Itu ternyata semuanya itu bayarnya itu sampai 1 miliar. Lalu untuk kemudian bayari kayak gitu itu ibu bayang nggak kira-kira kerjanya kayak gimana? Nah, kalau saya kaitkan dengan Raffi Ahmad itu kan sampai katanya kan lupa pulang, ya kan? Sampai nggak pernah pulang. Baru-baru akhir-akhir ini saja dia itu baru pulang. Itu setelah kena COVID dan pernah merasakan harus tinggal di rumah, lalu bisa merasakan oh ternyata harta yang paling berharga itu keluarga. Itu katanya, saya ngikuti katanya dia saja ya. Sebelumnya memang dia itu sampai sambil jalan, makan sambil tidur sambil berdiri kan begitu ibaratnya. Ibu sanggup nggak begitu? Nah makanya kan itu kita lihat. Jadi ujian. Kalau saya lebih milih turu ya neng kasur benar ya, daripada sampai berdiri digandeng sambil tidur ya. Jadi itu ya kenikmatan dan sebaliknya itu sama-sama ujian. Dan selama hidup pasti ada ujiannya. Nah, di Al-Baqarah 155 sampai 157 ini kalau ibu-ibu baca di situ agak dijelaskan oleh Allah contoh-contoh ujian yang akan diberikan oleh Allah itu diantaranya adalah ini walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ada rasa takut mati, takut kehilangan, takut kehilangan jabatan, takut miskin, takut
nggak ketemu anak, takut dikucilkan, takut ya. Dan juga walju, bisa juga rasa lapar, bisa juga naksim minal amwal, kekurangan harta. Oh, memang ternyata Allah bisa jadi menjadikan kekurangan harta itu sebagai ujian, atau kemudian kehilangan atau jiwa, mungkin sakit, mungkin kematian, kecacatan, itu juga bisa jadi ujian. Wathamarat, dan buah-buahan. Nah, tapi di situ kemudian ada ditutup dengan wabasyiris shabirin, dan berilah, bergembiralah atau sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, tuntunan lalu di ayat setelahnya itu adalah tuntunan bagi orang-orang yang beriman, yang mereka nanti ketika dapat ujian itu, ketika dapat musibah itu, dia akan tetap mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Yang disebut sebagai muhtadun, orang-orang mendapat petunjuk ketika dia ditimpa musibah, dia sikapnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya bermakna secara lafadznya ya, sesungguhnya kita berasal dari Allah lalu nanti kembali kepada Allah, tetapi memang dia meyakini hal tersebut, maka itu berhak mendapatkan yang di Al-Baqarah 157. Nah, yang ketiga, ini sering salah persepsi, mengira ujian itu harus, ketika ujian terjadi kemudian kita merasa harus menemukan siapa yang harus saya salahkan. Padahal kalau dalam tuntunan Islam, yang mendatangkan ujian itu ya Allah. Allah yang menggenggam, yang biyadihil mulk, yang kerajaan ini itu ada di tangannya, dan dia itu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa, berkehendak atas segala sesuatu. Yang mendatangkan kematian, khalaqal maut, yang menciptakan mati itu siapa? Allah. Wal haya, yang menciptakan hidup itu siapa? Ya Allah. Yang membentuknya gitu ya, membentuk semua bayi yang lahir itu, ada yang cacat, ada yang ganteng, ada yang elek, ada yang sempurna, itu juga Allah. Tapi kemudian manusia itu sering begini, misalkan ya Bu ya, oh anaknya terlahir nggak ada anusnya, gitu. Lalu yang menjadi keyakinan itu apa? Ini gara-gara bapak dulu pas saya hamil ada lubang tikus ditutup, disumpel. Ketika anaknya itu kemudian mengalami bibir sumbing atau sumbingnya sampai pecah ke langit-langitnya gitu, dia kemudian nyalakan, oh ini gara-gara kemarin bapaknya itu mancing ikan, ditarik sampai sobek bibir ikannya. Nah itu kalau kemudian dia meyakini sumber dari ujiannya tadi itu adalah ikan yang tersobekkan oleh bapaknya, maka itu ada yang cacat pada keyakinannya, tidak boleh. Yang al-musawwir siapa? Al-musawwir Allah kan. Al-musawwir itu maknanya apa sih? Membentuk, menciptakan ya. Kalau fase bayi itu mulai dari satu sel, lalu kemudian jadi zigot yang kemudian membelah diri, kemudian jadi banyak selnya, lalu kemudian mulai membentuk-bentuk organ. Itu tuh al-musawwir Allah gitu loh Bu. Oh, gara-gara Allah yang maha berkehendak untuk membentuk bayi atau manusia tadi, gara-gara bapaknya nyumpel sarangnya tikus, jadi nggak mampu untuk menciptakan anus. Coba, ada yang salah kan? Gitu loh. Mindset kayak begitu itu jangan dikira oh itu sesuatu yang ringan, itu sampai bisa mempengaruhi akidah, mengganti Allah yang al-musawwir menjadi ternyata manusia yang musawwir. Seandainya suaminya yang musawwir, yang menciptakan, yang membentuk, dia pasti maunya anaknya sehat atau cacat, pasti normal yang diinginkan kan. Ibu saja meskipun misalkan kita itu merasa nggak terlalu cantik, kalau ditanya maunya seperti apa, oh yang sangat cantik meskipun beda sama ibunya. Kayak gitu, karena inginnya kalau misalnya ibunya nggak terlalu putih, inginnya anaknya yang putih. Kalau ibunya nggak mancung, anaknya lebih mancung, sangat mancung. Nah dari mana ceritanya? Tapi kalau ditanya maunya kayak gitu, kalau bisa kan gitu. Seandainya tidak menginginkan mancung, coba kadang-kadang dinasihatkan tarik hidungnya terus-terusan biar mancung. Itu kan berarti sebenarnya dia pengen, meskipun dia sebenarnya gennya nggak mancung, berharap anaknya mancung kan gitu kan?
Tapi kan nggak bisa. Berarti kan bukan al-musawwir ibu itu. Bapak juga nggak al-musawwir. Paham ya Bu ya? Jadi ini berasal dari Allah untuk nomor 3. Itu harus yakin berasal dari Allah. Allah yang mendatangkan kematian, Allah yang membuat kehidupan, Allah yang menciptakan, membuat yang membagikan rizki itu Allah. Gitu. Lalu yang berikutnya tentang ujian ini adalah setiap ada ujian ibu, pasti di situ ada kebaikan, pasti ada kebaikan, dan itu memang dijanjikan. Kalau pakai bahasa lain, setiap ada kesulitan, maka di situ sudah Allah siapkan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Kalau ibu buka tafsirnya, kan kalau terjemahannya kan cuman begini toh, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, kalau kita ngerti bahasa Arab, susunan dalam bahasa Arab sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, itu kalau dibalik maknanya menjadi berbeda. Kalau bahasa Indonesia sama. Kalau misalkan gini, saya ambil contoh yang lain dulu. Kalau saya bilang Bu Naila di masjid dengan di masjid Bu Naila, itu kalau dalam bahasa Arab itu punya makna beda. Gitu Bu. Jadi ma'al usri yusra dengan yusra ma'al usri itu beda. Kalau ma'al usrinya duluan, kalau di masjidnya itu duluan, itu artinya yang ada di masjid itu cuman Bu Naila. Kalau fil masjid Bu Naila, berarti yang ada di masjid itu cuman Bu Naila. Ketika saya mengatakan begitu, orang sudah langsung ngerti. Fil masjid Bu Naila, oh berarti yang ada di masjid itu cuman Bu Naila. Tapi kalau saya bilang Bu Naila fil masjid, Bu Naila itu sedang di masjid, dan di situ bisa jadi ada banyak orang, tapi nggak saya sebut. Tapi Bu Naila juga ada di masjid itu, gitu. Jadi kalau kemudian Allah mengatakan inna, sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan ada yusra, ada kemudahan, itu artinya ketika ada tamu namanya sulit datang, ya Bu ya, sulit datang, wah ini ada tamu sulit datang, maka tidak ada yang datang bersamanya yang dibawa oleh si sulit itu kecuali apa? Yusra, itu kemudahan. Jadi kalau ada si sulit datang, itu sebenarnya satu paket dengan kedatangannya itu ada 2 kemudahan. Jadi kalau ibu ketemu dengan ujian apapun itu, menurut ibu ini kesulitan, maka yakinlah bersama dengan kesulitan itu Allah siapkan minimal ada 2 kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan tidak ada yang lain. Artinya itu memang pasti bawa kemudahan. Tinggal menemukannya. Mungkin beda-beda orang itu. Ada yang langsung ngerti, bisa melihat kemudahan yang diberikan oleh Allah karena kesulitan itu. Misalkan ada orang yang kan ada kisah itu suami yang buta, gitu ya, yang buta, yang kemudian dia itu sangat berharap bisa melihat. Kemudian dikabulkan oleh Allah, ketika melihat ternyata dia justru menemukan istrinya sedang selingkuh. Misalkan begitu, dia berharap nggak melihat lagi, karena ketika dia itu buta itu dia mengira istri itu orang solihah, pokoknya memang nggak ada masalah lah menurut dia, itu hidup itu terasa enak-enak saja. Artinya kalau ada kalanya ternyata tidak bisa melihat itu, ternyata membuat dia itu terjauhkan dari kemaksiatan, misalkan gitu ya. Nggak mungkin kan dia lihat pornografi, porno aksi kan, mungkin juga itu. Nah, di antara kelebihan orang-orang yang ketika indera penglihatannya itu lebih lemah, itu kan indera yang lain itu mengcovernya dengan lebih tajam. Ternyata dia akhirnya lebih mudah sekali menghafal cukup dengan paparan audio. Itu kan akhirnya dia menjadi penghafal Quran, menjadi penghafal hadis, dan begitu-begitu. Dan jalan itu membuat dia itu menjadi orang yang akhirnya ada dalam jalan ketaatan, berawal dari kebutaan, misalkan begitu. Sama dengan pandemi ini, mungkin juga kita ada yang kemudian bisa melihat kebaikan di belakangnya setelahnya, ya. Bahkan misalkan kemudian terjadi perceraian pun, gitu ya. Misalkan terjadi perceraian pun, ada kalanya kemudian
Setelahnya itu baru kita sadar bahwa ternyata perceraian itu justru jalan terbukanya kebaikan-kebaikan. Enggak kemudian perceraian itu pasti membawa keburukan, enggak. Dan seterusnya kita mungkin tidak tahu gitu loh, ya macam-macam. Kadang-kadang manusia yang sok tahu. Kalau cerai itu pasti buruk, belum tentu. Bisa jadi itu jadi jalan kebaikan. Kan di dalam Islam itu juga ukurannya itu akan kemudian disarankan untuk bercerai ketika dengan bertahan tidak bercerai itu malah kesulitan melaksanakan ketaatan. Ketika dengan bercerai itu tambah jadi baik, silakan. Kalau dengan bercerai itu mengantarkan Anda pada surga, tidak bercerai itu berarti Anda sedang menenggelamkan diri bersama-sama dengan sengaja, ya berarti bercerai itu sebuah pilihan, kan begitu. Ya, jadi ada hikmahnya Bu ya, ada hikmahnya. Itu. Contoh di antara hikmahnya itu kalau di dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim ini adalah akan minimal misalkan ya, di antaranya itu adalah akan menjadi penebus dosa. Jadi tidaklah seorang muslim yang dia menderita lelah, tadi karang rambut anak lelah, yang suaminya lelah bekerja, berangkat kena macet, pulang kena macet, sampai rumah kena omel ya, misalkan lelah gitu ya, dianggap kerjaannya itu hanya lihat HP dok, padahal baru di situ tok tadi di rumah itu tadi, sama dengan ibunya seharian nggak berhenti, waktu suaminya datang dia pas lagi ketiduran dikiranya tidur sepanjang hari, podo-podo ya Bu ya. Tapi orang tadi kan melihatnya kan apa yang tadi di depan matanya dia. 1 menit sebelumnya kalau nggak di depan matanya dia tidak tahu. Tapi kadang-kadang kita sok tahu. Nah, itu ketika ada kelelahan, ada sakit, ada kesusahan hati, ada gangguan, bahkan dia mengalami gangguan duri saja, maka itu akan bisa menjadi penebus dosa. Gitu. Jadi ini kan diposisikan oleh Islam, ujian itu kebaikan. Ujian itu kebaikan. Semua yang kemudian diberi kesempatan untuk diuji itu pasti sebenarnya orang-orang yang tertentu, yang punya kualifikasi tertentu. Kayak sekolah, siapa yang akan mengalami ujian sekolah? Ya anak yang sekolah. Siapa yang kemudian akan mengalami ujian kuliah? Ya mereka yang menjadi mahasiswa. Kan gitu Bu ya. Kalau enggak, ya enggak dapat kesempatan itu kan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ujian itu pasti dalam kadar kemampuan yang diuji. Karena Allah sudah menjanjikan di Al-Baqarah 286 itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pakai lan gitu kan. Oh, la yukallifullahu, tidak akan membebani Allah itu kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kalau dibalik gitu ya, atau mafhum lebih lanjutnya, kalau orang itu kalau kita dikasih ujian berarti kita dipandang oleh Allah pasti mampu. Misalkan ujiannya ada yang diuji nggak ketemu jodohnya, nggak nikah, ada itu masuk ujian. Maka kalau dia diuji dengan itu, dia dipandang oleh Allah pasti mampu melewatinya. Kalau kemudian dia menikah, ketemu dengan suami yang soleh, yang ilmunya banyak, dibutuhkan banyak orang, akhirnya tidak pernah di rumah, dipuji, diidolakan banyak orang, banyak perempuan-perempuan lain yang melamar untuk menjadi kedua, ketiga, keempat, misalnya begitu. Ya, tadi katanya pengen cita-citanya itu yang suami yang soleh, yang ganteng, yang kaya, yang terkenal, yang baik gitu ya Bu ya. Jadi yang menginginkan kayak gini kira-kira hanya ibu saja apa banyak perempuan di sana? Maka kalau kemudian punya suami kayak gitu, lalu kemudian di belakang itu ada konsekuensi banyak perempuan-perempuan datang untuk menawarkan diri, bisa jadi apa enggak? Bisa jadi. Berarti kalau ibu punya yang seperti itu, diuji kayak gitu, pasti mampu menghadapinya. Kalau yang kemudian diuji, oh ternyata suaminya justru sebaliknya ya, gak pernah sholat, gitu ya Bu ya. Kalau bicara kasar, keluar semua binatang, berarti kalau memang itu jadi suaminya, masih jadi suaminya ibu, gitu ya. Ibu berarti pasti bisa lulus dari ujian itu. Yang dikasih anak banyak, nercel, pasti lulus, bisa lulus.
punya kemampuan, saya bukan pasti lulusnya. Kalau lulus itu masalah nanti dia mau berusaha untuk lulus apa enggak lulus. Tapi dia sebenarnya oleh Allah sudah diberi kemampuan dan dimandang mampu oleh Allah untuk lulus sebenarnya, gitu loh. Ya, yang nggak punya anak juga sama, gitu ya. Lalu yang berikutnya, ternyata kalau dalam tuntunan Islam itu bukan apa yang menimpa kita itu yang penting, bukan. Maksudnya gimana? Kita itu bisa ditimpa oleh ujian itu dalam bentuk apa saja, tapi yang kemudian akan menjadikannya itu berubah menjadi kebaikan itu bukan kalau dikasih nikmat pasti itu baik. Kita mengira pasti baik, itu bukan ujian yang akan membuat jadi masalah. Enggak. Kalau ditimpa kesusahan atau kesempitan kita mengatakan pasti buruk. Ternyata kalau konsep Islam enggak gitu. Apapun yang menimpa kita, mau itu kesempitan ataukah kelonggaran, dua-duanya bisa jadi baik. Mau diberi kelebihan ataukah kekurangan, dua-duanya bisa jadi kebaikan. Mau diberi kesempurnaan atau kecacatan, dua-duanya bisa jadi kebaikan. Apa yang membedakan? Apa yang menentukan? Gitu. Apa yang menentukan? Penyikapan yang tepat. Jadi bukan apa yang menimpa kita, tetapi bagaimana sikap kita. Kalau yang didatangkan oleh Allah itu kenikmatan, nah sikap tepatnya adalah bersyukur. Maka itu akan jadi kebaikan. Kalau yang didatangkan oleh Allah itu menurut manusia, menurut kita itu kayaknya kesulitan, tapi kemudian kita bersabar, maka itu pun juga jadi kebaikan. Itulah mengapa kemudian di hadis Muslim ini dikatakan ajaibnya mukmin itu semua perkaranya Ibu boleh silakan rincikan apa saja gitu ya. Semua perkaranya itu bisa jadi kebaikan. Mau diterima, mau mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dan dia bersyukur, maka itu jadi kebaikan. Fakana khairullah. Kalau kemudian wa in asabatu dharra, kalau tertimpa kesusahan tapi dia sabara, fakana khairullah, maka itu pun dia akan menjadi kebaikan. Nah, kalau kemudian kita menemukan ujian yang menurut kita itu adalah sebuah hal yang sulit, maka penyikapannya kalau menurut hadis tadi adalah sabar. Nah di poin yang nomor 7 ini saya mau menguraikan yang dimaksud dengan sabar itu gimana. Sabar itu ibu-ibu ada dalam 3 wujud, 3 bentuk ya. Yang pertama adalah tetap bertahannya kita, tetap sabarnya kita, itu tetap bertahannya kita untuk tidak sampai meninggalkan kewajiban, tidak sampai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya sabar. Sabar jenis yang pertama. Jadi kalau misalkan suami itu kan kalau dalam pandangan Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, para laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum perempuan. Suami itu punya hak untuk ditaati oleh istrinya secara mutlak kecuali dalam 1 perkara, yaitu kalau dalam rangka maksiat pada Allah. Tapi kalau kemudian yang diperintahkannya itu sesuatu yang bukan haram hukumnya, jatuhnya wajib bagi istri untuk melaksanakannya. Dan hak itu melekat pada suami, bukan melekat pada suami yang soleh, kan gitu loh. Jadi meskipun suaminya itu nggak soleh, ya, sholatnya sih bolong-bolong, ketika bapaknya tadi itu minta, Bu, tolong buatkan kopi, enak, gak sholat ngono, gak tahu sholat, minta bikinkan kopi gak dewe, karena hubungannya, Bu. Karena Allah meletakkan hak untuk ditaati tadi itu pada suami. Urusan maksiatnya dia ada perhitungannya di sisi Allah dan ibu tidak akan ditanya. Bedanya nanti dengan beliau, ketika ibu punya maksiat, diomongi ngomong nutup aurat, ngomel ya, tidak mau nutup aurat, sholat masih bolong-bolong atau nunda-nunda gitu. Itu tidak cuma ibu yang akan ditanya, tapi bapaknya dulu.
karena dia qawwam, dia penanggung jawab urusan ibu. Nek bapaknya rusak, ibu tidak akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Tapi kalau ibu yang rusak, bisa menyeret bapak tadi, mau dia orang soleh sekalipun, nek istrinya bejat, dia bisa terseret masuk neraka. Itu berarti enak mana? Ada yang begini kan, enak saja ibu-ibu kalau mau berangkat mau keluar rumah harus seizin suaminya. Kalau bapak nggak harus izin istrinya, cuman pemberitahuan. Nah misalkan ibu yang larang, ojo mas, aku pengen ditunggoi, nggak wajib dia taat ya. Suaminya nggak wajib kan, kalau keluar harus izin istrinya. Wajib apa enggak? Enggak. Tapi merupakan kemakrufan kalau mau keluar memberitahu kan gitu kan ya, supaya ibunya tadi itu nggak khawatir kan begitu. Tapi kalau istri kenapa kok kalau dia keluar harus wajib dapat izin? Mau kemana bu? Ya aku mau pengajian. Kemana? Ke masjid sana. Naik apa? Naik bemo ini, oper ini. Di mana sih itu? Misal gitu, bapaknya nggak bisa ngantar, lalu bilang nggak usah ikut. Boleh berangkat apa enggak ibunya? Padahal mau ngaji loh. Itu berarti bapaknya pasti jahat apa enggak? Apa kemudian itu pasti bapaknya itu salah? Bahkan beliau pun ketika melarang istrinya ngaji tadi itu nggak bermaksiat. Kenapa? Karena dalam izin tadi itu, Bu. Kenapa kok izin itu diharuskan atas istri untuk meminta kepada suaminya? Karena Allah memberikan kewajiban penjagaan, keamanan, kehormatan, perlindungan itu atas suami untuk istrinya, itu wajib atas suami. Misalkan ibu di tengah jalan ada apa-apa gitu ya, bu di jamret kah, hampir jadi korban perkosaan dan seterusnya, itu bapaknya itu tanggung jawab. Bayangkan kalau kemudian saya diserai urusan nanggung kehormatan, kemuliaan, pengamanan dari anak dan istri saya ini, terus dia kalau mau keluar budus tidak tahu saya kemana, terus bagaimana saya bisa melaksanakan tugas saya itu? Masuk akal apa enggak? Enggak mungkin. Itulah kenapa kemudian oleh Allah diletakkan ada hak minta izin ketika keluar rumah, karena itu konsekuensi dari untuk bisa dia itu melaksanakan tanggung jawab penjagaan, perlindungan, penjagaan kehormatan dan seterusnya, kan begitu. Dia kan bisa menentukan mau saya antarkah, oh kayaknya aman kah, dengan siapa, kan itu kan dipastikan, oh dengan ibu-ibu berapa orang, nanya apa, ano sangune nggak ono tak kayak kan begitu kan boleh. Jadi di situ neka bisa ngasih sangu, daripada nanti kamu kehabisan ongkos di jalan, nggak usah berangkat mah, kan gitu kan. Jadi dia ngukur sesuai dengan tanggung jawabnya dia. Paham enggak bu? Ya, jadi nggak usah iri, enak gitu ya, enak bapak-bapak itu sumuk langsung karek copot baju. Ibu mau tak sumuk ote-ote keluar sana? Ya, itu yang. Jadi kalau kemudian jenis kesabaran yang pertama tadi, bertahan untuk tetap melaksanakan kewajiban, untuk tetap taat. Mau disuruh, memang haknya suami ketika dia memerintahkan, kalau itu bukan haram, wajib kita sempurnakan. Meskipun dia tadi orang yang ternyata nggak soleh, gitu ya. Itu contoh jenis yang pertama. Jadi tetap dikeno minum, ya tetap dikeno minum, ya tetap dipanggil, kalau dipanggil untuk diminta lain, ya tetap kan begitu. Itu namanya sabar, tapi terasa berat, rasanya gak polu gitu ya, maksudnya. Ya terserah, ada yang kayak begitu kan, rasanya masih dongkol lah. Berarti ketika ibu berusaha itu tadi, itu sabar jenis pertama. Lalu yang kedua, sabar jenis yang kedua itu bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi berusaha untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan. Misalkan ada anak gitu ya, ada anak itu mendapati ibunya ini memang masya Allah begitu, yang ngomelnya tuh kok pinter gitu bu ya. Misalkan ya, bisa maju mundur ke samping, ke kanan kiri atas bawah, jadi ngomelnya itu bisa masalah dari pertamanya itu baju mungkin ya, cucian kotor, sampai belanja, sampai masalah kuliah, sampai yang berapa tahun lalu, bisa sampai kamu akan datangnya beberapa tahun akan datang, kamu akan begini gitu ya. Ngomel itu loh bisa maju mundur begitu.
bisa nyaut-nyaut masa lalu, bisa nyaut-nyaut masa depan anak ya, kayak menyupai atau apa, bisa merempet-merempet ke tetangganya, bisa merempet ke teman, macam-macam gitu ya. Misalkan kemudian ini memang ujian lah, sebenarnya musibah. Orang tua punya orang tua kayak gini ini musibah bagi anak. Gitu ya, misalnya begitu ya. Pada saat kemudian dia ngomel tuh sampai nggak tahan itu, membuat dia itu sebenarnya enak itu untuk menghentikan tuh nyontak, gitu supaya berhenti. Nah ini juga berlaku untuk istri pada suami yang biasanya ngomel. Bapak itu pasti kalah bu kalau ibu mau saingan ngomel-ngomelan itu, karena normalnya memang kemampuan perempuan lebih bagus dalam hal verbal dan dia multitasking, jadi besok nyandak sembarang kali gitu ya. Nah bapak-bapak itu ibu beliau tak gak tahan akhirnya, tapi beliau punya apa kelebihannya adalah tangan kan, gitu kan ya. Nah ketika kemudian ada kondisi yang menuntut dia itu untuk sabar, bojone ngomel gak karuan, itu rasanya sudah pengen nguatemi gitu ya, jotos mulut itu biar berhenti, dia bertahan tidak melakukannya. Kan nggak boleh itu, memukul kan nggak boleh, di wajah kan nggak boleh, apalagi sampai kemudian sampai rompal giginya, jelas nggak boleh kan. Seandainya pun dalam rangka takdim itu kayak pukulan yang tidak menyakitkan, tidak berbekas, tidak di wajah, karena ada tuntunannya. Nah, jadi kalau dia sampai seperti itu, kemudian dia berusaha menahan itu tidak jadi melakukan maksiat, berarti dia sabar. Jangan dikira yang sabar ibu tok. Bapak-bapak meladeni omelan ibu itu juga bisa sabar. Jenis yang kedua, kalau ibu tadi merasa aku tuh sabar ngerambuti wong kayak gini gitu ya, bapak ya gitu juga sabar gitu ngon-ngon kayak gini. Istrinya jadi ngon-ngon saja ya, amanah ya. Lalu yang ketiga, jenis kesabaran ketiga itu adalah sabar terkait dengan menghadapi hal-hal yang itu merupakan qadha. Qadha itu berarti bukan amalnya manusia bu, itu memang murni perbuatannya Allah ya, kayak tadi itu loh, anak lahir tidak ada anusnya. Itu sabar jenisnya ketiga ini meyakini dan mengembalikannya itu adalah dari Allah, dan pasti ada hikmah di balik itu. Meyakini baik dan buruknya berasal dari Allah. Gak usah golek-golek nyala-nyala gara-gara bapak ini saya aja cerai saja, gara-gara sampean begini. Nah, enggak begitu. Itu jenis sabar yang ketiga. Nah, ini yang saya tuliskan di situ adalah beberapa apa namanya tuntunan atau imbalan reward ya bagi orang-orang yang bersabar, bisa mendapatkan pahala tanpa batas, bisa surga, bisa dibersamai oleh Allah gitu. Lalu yang berikutnya untuk membuat kita mudah menghadapi ujian itu, coba hitung-hitung semua yang itu merupakan kenikmatan yang kadang-kadang kita tuh luput. Jadi kita itu sering sibuk menghitung kesulitan atau ujiannya yang berupa kesulitan atau kesempitan, tapi segala kemudahan tadi itu tidak pernah kita hitung. Jadi kayak misalkan kita nyebut ini tadi hujan ya, misalkan hujan itu ya, itu kayak sebagai sebuah halangan. Setelah sekabe nggak ini kue satu kape nanti aku ada disesek karena saya punya asma. Sebut itu kayaknya hujan ini nih masalah. Asma saya itu masalah, sesek saya masalah, basahnya baju saya, kedinginan saya, dan itu masalah. Tapi kemudian sebelum sampai ke situ gitu ya, dia tadi ngomelnya pakai mulutnya lancang ngomong ya, ada lidah yang dia pakai tadi sebelumnya untuk memproduksi huruf-huruf itu dengan benar, tidak cadel, itu nikmat. Bibirnya normal, ndak sumbing, ndak pecah, dia juga sehat badannya, makanya juga kuat, ngomelnya panjang-panjang gitu misalnya. Lupa dia tadi itu kayak gitu-gitu itu. Ya, bahwa dia bisa masih merasakan dingin. Nek orang sarafnya wis rusak gak bisa merasakan dingin atau panas, akhirnya kayak misalnya orang-orang yang diabetes, dia nginjak api pun kalau dia misalnya nggak pakai sandal, dia nggak tahu, makanya bisa jadi terluka kan gitu kan ya. Jadi dia masih bisa merasakan itu, wah luar biasa, itu nikmat. Ya, nanti gitu supaya kemudian kita mudah menjalani ujian tadi, perbanyaklah untuk menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah supaya kita bersyukur. Lalu ada juga bisa jadi ujian itu karena ulah tangan kita bu, jadi memang ada kesalahan yang kita lakukan sebagaimana di
di dalam ayat Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu ya. Allah mengatakan bahwa telah nampak kerusakan di langit dan di bumi itu karena ulah tangan manusia ya. Ulah tangan manusia itu kalau kemudian kita membuka tafsirnya itu adalah bima'asihim, bisa babi ma'asin nas, sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Karena kita mengeluhkan orang gor-gor marang gini ya, kok golek kerjaan wangel gitu ya, misalnya begitu ya, mengira usia. Ternyata itu juga berkorelasi dengan kemampuan negara menyediakan lapangan kerja. Negara mampu menyediakan lapangan kerja itu ternyata dipengaruhi oleh pendapatan negara. Pendapatan negara itu ternyata dipengaruhi oleh sumber daya alam yang kita punya itu dikelola oleh negara ataukah dikasihkan ke asing atau dikasihkan ke swasta, dikuasai oleh perorangan. Padahal tuntunan Islam yang mengatakan kalau kepemilikan umum kayak barang-barang tambang, sumber daya alam, hutan, air ya, kemudian api atau bahan bakar itu adalah milik umum, milik rakyat kalau dalam Islam konsepnya. An-nasu syuraka fi salatin alma wal kalla wan nar. Manusia itu, masyarakat itu bersyirkah, bersama-sama memiliki 3. Alma, air, hutan, dan juga api atau energi. Maka kalau dalam konsep Islam tidak boleh itu diserahkan kepada perorangan maupun kelompok orang, karena itu milik rakyat, harus dikelola negara untuk dikembalikan lagi kepada rakyat. Nah, contohnya itu kan berarti maksiat. Lah kalau memang kemudian itu ada kemaksiatan yang kita lakukan ya harus ditaubati. Itu level negara. Nah ini juga ada nanti maksiat-maksiat level perorangan yang membuat rumah tangga atau pernikahan kita itu terasa seperti ma'isyatan dongkam, kehidupan yang sempit. Ada. Ya contohnya tadi itu, ibu merongrong kepemimpinan suami, memburuk-burukkan, menjelek-jelekan profil suami, sampai ke pak iso apa pak, terus melarat, terus gini. Saya pernah lihat sama di sosmed Bu ya. Pokoknya ada video itu bapak itu kayaknya sedang kerja mungkin packing apa gitu ya. Lalu ada anaknya umur berapa ya? Anaknya itu kecil gitu, perempuan. Mungkin 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. Pokoknya sudah lancar ngomong. Itu terus ngomongnya itu gini, pokoknya ngomel bapaknya lah. Moh tuh bapak, pokoknya moh sama bapaknya itu. Soalnya nggak duit, melarat, akeh senengane ngebon terus gitu, akeh utangi lah. Kira-kira itu anaknya itu kok sampai pinter ngerti ngono itu kok ndi, Bu? Pasti bukan dia sendiri kan. Masa bapaknya kalau mau utang bilang-bilang ke dia, kalau mau kasih kemudian bilang-bilang ke anaknya, pasti nggak mungkin. Artinya apa itu? Dia mendengar ngomel ibunya, bisa waktu-waktu ngomel bapaknya itu kayak gitu kalimatnya, atau nggak ngomel depan bapaknya tapi ngomongnya anaknya, bapakmu itu kan, bapakmu itu begini direndahkan, diremehkan. Nah, itu diantara kemaksiatan. Wong suami itu wajib dan dia itu berhak untuk dihormati, dijaga kemuliaannya, tidak diremehkan kepemimpinannya, tidak dihancurkan kepemimpinannya. Ini malah dihancurkan oleh istri. Kalau ada kayak gitu akhirnya jadi ujian, ya taubati, itu kesalahan, harus ditaubati. Gitu ya Bu ya. Ini yang nomor 9. Lalu yang berikutnya, kalau memang kemudian mendapati ujian itu, hadapi sebagaimana tuntunan dan tidak usah berangan-angan, berandai-andai. Akhirnya misalkan suaminya sakit lalu meninggal, gak usah pakai coba tak bawa ke sana, coba aku soge punya uang, coba kalau saudaraku itu mau utang, kalau tetanggaku itu mau minjemin mobil, merontak kemana-mana, pasti suami saya nggak jadi mati. Nggak usah pakai begitu, karena itu justru bukan malah membuat kita itu bisa menghadapi ujian tadi dengan tepat, penikaman tepat, yang ada malah menimbulkan penyakit baru. Gak selesai-selesai, malah musuhan sama tetangganya, malah keluarganya, kan begitu, dan seterusnya.
ya Bu ya. Jadi tidak usah coba biar Pak gak nikah mbak awakmu Pak gitu ya. Itu juga kalimat begitu itu kadang-kadang itu ya mungkin orang-orang perempuan-perempuan tertentu juga mudah mengucapkannya gitu Bu ya. Mungkin nek biyen niku aku tuh jadi nerima lamarannya tuan tanah itu, wah nggak ambek sampean Pak, nggak usah kakek begitu ya, nggak usah berangan-angan berandai-andai begitu, malah tambah kalau di sini dikatakan malah itu akan menjadi sebuah celah setan itu masuk, gitu, ya baik. Lalu yang berikutnya supaya bisa mudah dan bisa ngerti gimana lulus dari ujian itu, coba belajar dari mereka-mereka yang juga menghadapi ujian dan mereka kita lihat bisa menjalaninya. Anaknya banyak juga nggak pernah itu ada kedengaran kalimat mengeluhkan anak-anaknya, nyebut anaknya dengan jelek. Dia juga tidak kaya, kelihatannya sederhana banget, tapi rukun sama keluarganya, sama suaminya itu juga sangat menghormati, gitu. Tidak terus panas rumahnya itu. Nah itu belajar. Ada banyak kisah-kisah pernikahan yang bisa kita ambil dari pernikahannya Rasul. Rasul itu juga pernah di demo istri-istrinya masalah nafkah. Pada waktu ada sahabat masuk ke rumah beliau sedang dikelilingi, situasinya itu sedang dikelilingi oleh istri-istrinya dan situasinya kayak tegang gitu. Nah itu ketika tegang begitu terus Rasul mengatakan, nanya ke sahabat itu, kalau ada kondisi seperti ini nih, kalau kamu ini biasanya kalau sedang terjadi apa? Ya biasanya kalau istri saya itu minta belanja. Nah, demikian juga dengan ibu-ibumu ini. Ini lagi minta belanja semua. Rasul aja ada ujiannya, gitu Bu ya. Tapi di situ kemudian kita juga bisa belajar. Kalau ibu misalkan kemudian jadi oleh Allah diberi rizki ternyata lebih besar daripada suami, maka kalau teorinya yang tadi itu kan itu rizki kan dari Allah. Kalau kemudian Anda merasa itu menjadi alasan yang layak untuk sombong atas kepada suami, suami itu wajibnya memberi nafkah itu adalah semampu yang dia punya. Nggak zalim kalau kemudian dia beri itu tidak sebanyak yang kamu minta, tetapi apa yang dia mampu itu yang sudah dia berikan. Kalau dia itu berpakaian maka wajib dia memberi pakaian yang sama untuk istrinya, levelnya gitu ya. Nggak terus bajunya bagus, istrinya cuma cantik, enggak. Apa yang dia makan itulah yang dia berikan untuk anak dan istrinya. Itu wajibnya dia. Bukan harus memberi merek makan apa karena ibunya melihat di sosmed itu orang-orang kaya itu makannya ini. Enggak wajib begitu. Sehingga kalau kemudian kita ada pada posisi lebih kaya dari suami lalu merasa layak meremehkannya dan meremehkan ke pemimpinannya, enggak perlu taat dan seterusnya, malah salah sang perempuan tadi, sang istri tadi, gitu ya. Jadi ini ada, kalau Rasul bahkan kita tahu Khadijah itu, ibu Khadijah itu kaya raya, nggak ada itu kesombongan. Padahal kita nggak sekaya beliau, kayanya kayak nggak butuh suaminya, pokoknya nggak karu-karuan, gitu ya. Padahal miskinnya suami kita itu juga nggak seperti Rasulullah mengajak susah Khadijah. Kalau ibu melihat rumahnya bagaimana, bajunya bagaimana, kalau kemudian itu terjadi pada suami kita, mungkin sudah bagaimana gitu ya. Tapi itu kita masih kaya suami kita gitu loh. Tapi itu kayak nggak terlihat gara-gara kita lebih kaya misalnya. Itu belajarlah dari ini, belajarlah dari banyak kehidupan pernikahan termasuk salafus soleh, bahkan hingga ke pernikahan masa kini, misalkan terkait dengan kebaikan akhlaknya gitu ya. Mungkin ibu menemukan siapa yang itu layak dicontoh, silakan dicontoh gitu. Nah
Itu dari sisi mendudukkan ujian. Lalu yang berikutnya setelah 11 harus selesai, nggak ada tanya jawab ya Bu ya, 5 menit lagi harus selesai agar pernikahan tangguh menghadapi ujian. Nah, yang pertama saya cepat saja. Yang pertama, pernikahan dalam Islam itu mitsaqun ghalidh. Itu adalah perjanjian yang kuat, perjanjian yang agung. Kelihatannya yang berakot, yang salaman itu dua manusia, tapi sebenarnya perjanjian itu dipersaksikan di hadapan Allah langsung. Dia memisahkan gol itu karena Allah langsung hadir di situ menyaksikan. Dan masing-masing itu ketika membuat akad itu menggunakan nama Allah, ya kan? Yang meminta untuk menikah, yang menikahkan itu kemudian rela sang bapak itu menyerahkan anak yang sudah dibesarkan itu karena dia percaya laki-laki ini itu adalah laki-laki yang soleh, yang baik, yang bisa meneruskan tanggung jawab dia sebagai bapak mendidik anaknya dengan agama ini. Kenapa kok dia merasa yakin begitu? Kenapa kok dia tunduk kepada seperti itu? Karena sang bapak mungkin pernah mendengar tuntunan Islam bahwa kalau datang orang baik-baik, orang soleh, agama baik agamanya, mau meminta menikah dengan anakmu, jangan ditolak, atau kalau ditolak akan terjadi kerusakan. Jadi di situ karena dia ngandel kata-kata Allah itu, maka dia mau menyerahkan anaknya. Demikian pula sih yang mau menikah tadi itu kan menggunakan nama Allah kan, supaya dipercaya. Jadi urusan ini nanti karena dia itu mau bersaksi di hadapan Allah, ya saya ngandel. Nanti kan pertanggungjawaban itu ya hanya di dunia ini sampai di akhirat. Masuk dia gak tuh oleh azab dari Allah. Itu kan yang membuat sang bapak tadi merasa yakin. Orang yang punya iman pasti takut sama azab Allah, maka dia tidak akan menyanyiakan amanah ini. Maka saya juga kemudian rela menyerahkan anak. Jadi di situ ada nama Allah yang dipakai. Bisa apa nggak itu? Nggak main-main. Karena itu ya ini tanggung jawab kepada Allah ya. Termasuk ketika Rasul dalam sebuah hadis itu memberi nasihat dalam khutbah terakhir Rasul ya. Itu tentang perempuan. Ittaqullah ya, bertakwalah kalian kepada Allah fin nisa, dalam urusan perkara perempuan, karena memang benar-benar ini ya, kalian itu telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, menggunakan nama Allah menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Ini urusannya adalah pertanggungjawabannya di sisi Allah. Lalu yang berikutnya, pernikahan itu bukan semata-mata perjanjian transaksional antara kita dengan suami, tapi itu adalah ibadah. Karena dia itu ibadah, di situ ada tuntunan yang harus kita penuhi, dan juga ada konsekuensinya. Kalau salah ya ada konsekuensinya. Kalau ada nggak sesuai dengan tuntunannya, ada maksiat ya akan ada tuntutannya, ada konsekuensinya. Lah, termasuk ya sudah sama. Lalu ini beberapa yang kemudian coba saya sebutkan, yang kemudian akhirnya menjadi celah kehancuran sebuah rumah tangga atau pernikahan gitu ya. Satu, pertama itu niatnya itu nggak benar. Niat karena kadung kebobolan biar nggak malu misalnya. Niat menikahi si A itu janda kaya supaya nanti ada yang nanggung kehidupannya yang miskin, dan istri-istri yang lain. Ada itu para suami yang kemudian melamar janda-janda kaya dengan terang-terangan supaya kemudian itu memang niatnya dia itu untuk mendapatkan kekayaan dari sang istri barunya yang janda kaya tadi, sekaligus ngeramut tanggungan-tanggungan dia sebelumnya. Kalau kemudian niatnya itu hanya untuk itu, berarti ada yang nggak benar, bukan keimanan. Lalu dalam menjalankannya ternyata nggak pakai syariah tuntunannya, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti hak kewajiban suami istri, orang tua anak dan seterusnya, nggak mengilmui hukum-hukum syariah seputar pernikahan dan hal terkait, nggak ngerti yang kapan dikatakan sudah ada talak. Kalau kemudian ada anak yatimnya itu perempuan, siapa yang menjadi penanggung jawab nafkahnya? Misalkan ini baru saja ini pagi tadi saya dapat pertanyaan masuk
masuk pertanyaan ke saya itu seorang ibu yang mengatakan adik saya laki-laki baru meninggalkan 2 anak perempuan yatim. Panjang ceritanya, intinya adalah istri dari adik saya itu menuntut nafkah untuk anak-anaknya. Lalu kemudian ada muncul kalimat begini, saya itu agak heran dengan fenomena hari ini ya. Kenapa para istri-istri yang kemudian meninggal suaminya itu kemudian seolah-olah lebih memilih bersegera untuk mengambil alih tanggung jawab suaminya yang meninggal tadi, jadi single parent, jadi ibu sekaligus bapak yang nyari nafkah, yang nyari ini. Padahal kenapa kok tidak buru-buru menikah lagi, padahal anak-anaknya masih butuh banyak kebutuhannya, termasuk pendidikan dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan ini lucu ya. Ya, ini ada unsur, ada nuansa. Itu ada banyak ilmu yang ada di situ, Bu, sebenarnya. Jadi kalau kemudian nafkah itu memang bagian dari tanggung jawab wali. Wali itu selalu para lelaki dari jalur bapak. Kalau bapaknya meninggal, gitu ya, maka wali penggantinya yang berikutnya itu kan punya kakek enggak? Kakek dari jalur bapak ke atas. Bapak itu juga punya anak laki-laki enggak? Jadi saudaranya anak yatim tadi. Kalau ada anak laki-laki yang dia sudah besar, berarti dia sekandung atau seayah. Kalau kemudian enggak ada saudaranya, bapak laki-laki, bapak tadi punya saudara laki-laki enggak, paman atau adiknya. Jadi ketika kemudian bapak itu meninggal, anak-anaknya tadi memang itu jadi tanggungannya walinya itu tadi. Wali itu nggak cuma wali nikah gitu ya. Kalau saya jawab urutannya begini, tapi yang diminta oleh adik ipar saya itu nafkah, Ustazah. Ya wali itu ya memang tanggung jawabnya itu termasuk nafkah di dalam, nggak hanya nafkah, termasuk pendidikan, pengasuhan, pemberian kasih sayang, ganteni bapak itu jalur keluarga laki-laki kalau dari bapaknya. Dan kemudian kalau istri ini tadi nggak menikah lagi, haknya dia, dan nggak boleh segera ngomong-ngomong ya kamu segera nikah. Kalau dia itu menikah, ya pada waktu ditinggal suaminya meninggal, dia kan ibunya kembali jadi tanggungan walinya sama mungkin bapaknya kalau masih ada, saudara laki-laki kalau masih ada, paman atau kakeknya kan gitu kan, paman atau pak D-nya si ibu itu. Tapi kalau anaknya jadi walinya sendiri, beda. Jadi dia kalaupun menikah, bapak yang baru itu bukan kemudian menjadi wali bagi anak-anak perempuan bawaan istrinya. Kalaupun dia kemudian di situ menafkahi, itu statusnya keutamaan kebaikan. Jadi gak boleh terus malah ngompori, kok gak nikah gitu. Kok gak segera nikah itu istri itu loh. Kalau yang kemudian dicari itu adalah untuk segera melepaskan tanggung jawab, itu malah salah gitu. Nah kayak gini-gini nih kalau nggak di ilmu ya nggak ngerti ya Bu ya, lalu nggak ngerti ilmunya, lalu nggak membiasakan membangun profil dan komitmen untuk taat, ya memang menggampangkan, suka maksiat, mengabaikan hak dan kewajiban pasangan, nafkahnya haram. Kalau nafkah haram Ibu, itu hadisnya jelas sekali, tidak layak harta haram itu kecuali tempatnya itu di neraka. Maka kalau ada nafkah haram masuk ke tubuh kita, ya, masuk ke tubuh anak-anak kita atau istrinya atau siapapun itu pasti nanti itu akan dibawa oleh harta haram tadi itu untuk melakukan maksiat, supaya nanti itu tempatnya di neraka. Ngasih makan anak dari korupsi, ini koruptor, coba lihat. Nggak kemudian dia itu juga pezina, anaknya juga narkoba, istrinya juga selingkuh, semuanya rusak. Nafkah haram. Nah, kepemimpinan lemah, mungkin ada bapak-bapak yang mau kepemimpinan lemah, tapi ada banyak istri yang merorok kepemimpinan suami, itu juga celah kerusakan. Nggak ada pergaulan yang ma'ruf dari suami pada keluarga, padahal itu kewajiban. Suami wajib ditaati, dihormati, istri wajib dan berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, kan gitu kan? Bahkan itu menjadi sebuah ukuran manusia terbaik itu siapa? Khairukum li ahli, ya kan? Kalau yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya pada istri dan keluarganya. Lalu LDR, nah ini juga kalau kemudian LDR ini sesuatu yang
sifatnya itu memang harus gitu ya. Tentu berbeda dengan kalau yang itu karena egoisme, nggak mau mengalami kesulitan meninggalkan kerjaan yang pada sebenarnya cukup nafkah dari suaminya, istrinya tapi nggak mau gitu ya. Beda dengan urusan LDR itu karena ini bapaknya tugasnya ganti-ganti, pindah-pindah ke tempat konflik, ke tempat yang nggak aman, maka daripada istri dan anaknya nggak aman dia tinggalkan di situ gitu. Nah, nanti ada tuntunannya sendiri bagaimana kalau keluarga kita itu LDR, lalu komunikasi yang bermasalah. Ada juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini juga harus diingat ya. Ada yang harus kita dudukkan. Kadang-kadang itu sebenarnya persoalan mindset tentang rezekinya itu yang nggak beres. Faktanya orang itu juga mengalami kesulitan yang sama dengan dia, gitu ya. Tapi nggak bermasalah, nggak kemudian bubar keluarganya. Di situ ada mindset juga. Tapi juga ada unsur kebijakan yang melingkupi keluarga. Mungkin itu tadi negara susah memberikan lapangan pekerjaan, banyak monopoli, banyak orang-orang itu susah berbisnis dengan fair, dengan adil karena orang-orang tertentu saja yang dapat akses misalkan, itu kan juga berpengaruh. Kerusakan pergaulan hari ini nggak bisa dilepaskan dari sistem sekuler yang meminggirkan agama ya. Agama cuma kalau ngaji ini bawa agama, tapi kalau bergaul itu nggak bawa agama. Kalau pakai baju nggak bawa agama, kalau di kantor nggak bawa agama. Lalu nggak ada komitmen untuk memperbaiki kualitas pemahaman, nggak pernah ngaji keluarganya itu. Bapak ibu sama-sama nggak ngaji, nggak kepingin ngaji, nggak juga pengen menambah skill. Misalkan ya, kalau di antara yang akan menyenangkan keluarga itu adalah rumah yang tertata rapi, ada makanan yang menyenangkan. Nah ibu aja nih awalnya itu tidak pernah masak dulu ketika bujang, ya belajar karena itu bagian dari tanggung jawab. Suami tadi juga gitu, belajar bagaimana nyari tidak putus asa untuk nyari kerja apapun begitu kan ya, pokoknya semangatnya membawa rezeki halal. Nah termasuk adalah pengaruh ide sekulerisme, liberalisme, feminisme, kapitalisme. Feminisme itu pokoknya kayak perempuan itu gak butuh laki-laki. Tidak ada seperti itu dalam Islam, itu kita tidak diajari begitu. Bapak-bapak itu, para laki-laki itu bukan musuh kita, tapi adalah mitra kita dalam ketaatan. Gak usah elek-elekan, gak usah saing-saingan, api-apian saja kerjasama sesuai porsinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia tidaknya itu bukan karena dia posisinya suami atau dia posisinya pemimpin pasti lebih mulia di sisi Allah, enggak. Kalau jadi presiden pasti lebih mulia daripada rakyat juga enggak, karena ukurannya adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Baik ya, terakhir selesai. Nah kita diminta untuk menjadi, kalau ingin pernikahan kita itu berkah, kalau Rasul itu ketika mengajari mendoakan pernikahan itu bukan semoga langgeng, banyak anak, banyak rezeki, enggak gitu, bahkan dikoreksi, tapi disuruh mendoakan barakallahu wa baraka alaihi wa jama'a bainal mar'i khair. Dianjurkan, diperintahkan untuk mendoakan keberkahan. Keberkahan itu artinya nambah kebaikannya, nambah kenikmatannya. Nah, berkah itu kuncinya di mana? Di iman dan takwa. Kalau pengen keluarganya berkah ya berarti harus dibangun atas fondasi iman, lalu dijalankan dengan ketakwaan, yaitu nurut pada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, masing-masing melaksanakan kewajibannya, memenuhi hak pasangan-pasangannya, ikuti rambu-rambu itu, kan begitu kan ya, dan juga dibantu dengan sistem yang ada di luar keluarga tadi yang juga menyempurnakan. Saya kira itu ibu, ini pesan untuk dibawa pulangnya. Jadi kalau pengen tangguh ya seperti ini pernikahannya seharusnya.